Selanjutnya kepada Mas Fadli, mungkin bisa menyampaikan dari pantauannya, dari pengamatannya, dari penelitian Perludem, apa saja yang potensi kerawanan yang bisa diantisipasi KPU dan sebaliknya bisa dicegah juga oleh Bawaslu dari kacamata Perludem. Silakan Mas Fadli. Ya, terima kasih Mbak Detri, Teh Loli yang saya hormati, Kang Idam, Pak Bahan, Kang Saan dari Zoom dari Indramayu. Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik tentu salah satu yang paling awal ya, yang akan kita jalani sebagai tahapan pemilu 2024. Dan sebagai sebuah awalan, tentu kita perlu memastikan tahapan pendaftaran dan tahapan verifikasi partai politik peserta pemilu ini dapat berjalan dengan baik, sehingga tahapan berikutnya itu juga bisa menjadi cerminan bagaimana kemudian pemilu 2024 bisa berjalan dengan luber dan jurdil. Nah, saya ingin mulai dari kondisi objektif hari ini, Teh Loli, Kang Idam, dan Pak Abhan, serta Kang Saan. Kita ada dalam situasi di mana tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu itu akan dimulai 1 Agustus, ya Pak Idam ya? 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus. Dan saat ini beberapa partai politik, seingat saya sudah lebih dari 20 ya, 38. Sudah 38 partai politik yang mengambil akun sipol ya, dan mulai menginput informasi partai politik yang nanti akan mereka daftarkan sebagai partai politik peserta pemilu. Nah, artinya bagi teman-teman KPU dan bagi teman-teman Bawaslu, termasuk juga bagi kita masyarakat, sebetulnya sudah dapat gambaran kira-kira partai politik yang nanti akan mendaftar sebagai peserta pemilu jumlahnya tidak akan keluar dari 38 partai politik itu. Dan kalau kemudian semuanya bisa mengikuti verifikasi secara baik, memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi partai politik peserta pemilu, ya itulah nanti partai politik yang akan jadi peserta pemilu 2024. Nah, yang kedua, yang paling penting ini menurut saya, kita ada dalam situasi di mana peraturan teknis, peraturan KPU terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu masih dalam tahap proses harmonisasi ya di Kementerian Hukum dan HAM, yang pada intinya peraturan KPU tersebut belum disahkan dan belum diundangkan. Nah, kita ada dalam situasi yang cukup kasif ini sebetulnya menurut saya, Bapak Ibu dan teman-teman, menuju tanggal 1 Agustus sebetulnya ini sudah kurang dari 15 hari ya, dan tentu partai politik terutama memerlukan kerangka teknis atau kerangka hukum teknis ini untuk mereka pedomani dalam menjalani atau melaksanakan tahapan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu. Dan tentu kita perlu dorong agar kemudian peraturan KPU soal pendaftaran dan verifikasi parpol ini segera diundangkan, sehingga baik itu partai politik, kemudian masyarakat bisa mengetahui sebetulnya seperti apa proses pendaftaran dan verifikasi parpol dalam implementasi teknis ya yang nanti akan dijalankan. Nah, yang kedua, karena kita bicara kerawanan ya, menurut saya kan ini ada beberapa fase ya, fase pendaftaran, kemudian verifikasi, dan nanti penetapan. Jadi 3 simpul besar lah kita menuju penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, tadi Pak Abhan dan Kang Saan juga sudah singgung, salah satu isu yang kemudian menjadi fokus dan perhatian luas adalah soal pelaksanaan pendaftaran partai politik ini dengan menggunakan sipol. Nah, ada 2 pandangan sebetulnya. Pak Ahwan tadi juga sudah merefleksikan pengalaman 2019 ya. Pandangan pertama adalah sipol ini memang betul tata cara yang kemudian dijadikan kewenangan delegasi bagi KPU untuk memfasilitasi partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu. Artinya kalau sudah ada tata cara berupa sipol, ya sipol ini mau tidak mau harus dilaksanakan oleh partai politik begitu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan atau pandangan yang sipol ini ya sebagai alat bantu saja. Ketika nanti ada yang tidak memenuhi syarat dalam sipol atau kemudian sudah menginput semua informasi berkaitan dengan partai politik ke sipol,
juga mesti menyampaikan lagi dokumen fisik secara manual ke KPU. Nah ini dua pandangan yang menurut saya harus diselesaikan, harus dituntaskan. Karena kalau ini tidak dipastikan, maka akan muncul banyak soal. Nah misalnya, bagaimana nanti misalnya kalau partai politik itu tidak menginput semua informasinya ke dalam sipol yang disusun sebagai tata cara pendaftaran partai politik peserta pemilu. Apakah berkonsekuensi mereka menjadi tidak memenuhi syarat sebagai partai politik peserta pemilu? Dan apakah betul-betul KPU tidak membuka ruang bagi partai politik untuk menyampaikan berkas secara manual kepada KPU? Nah ini kan juga sejalan dengan dorongan agar bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi partai ini lebih paperless begitu ya, mengurangi jumlah kertas yang banyak dan lain sebagainya. Nah menurut saya ini harus dipastikan. Karena kalau kita baca sebetulnya kedudukan sistem informasi partai politik ini, sebetulnya ini adalah delegasi dari Undang-Undang Pemilu kepada KPU untuk menyusun tata cara pendaftaran partai politik peserta pemilu. Jadi sipol ini menurut saya bukan syarat, bukan tambahan syarat, tapi memang mekanisme atau tata cara yang memang ya KPU punya otoritas untuk mengatur itu. Ketika ini sudah ditetapkan menjadi tata cara, dituangkan dalam peraturan, dalam regulasi, ya semua stakeholders, terutama partai politik, terikat dengan tata cara itu. Nah, apakah sipol ini syarat? Tidak. Syarat ya tentu apa yang diatur di pasal 173 dari ayat 2 A sampai huruf I. Itu yang kemudian jadi syarat. Nah ini yang menurut saya mesti dipastikan, dan tentu kita perlu membaca detail ya soal peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sebetulnya bagaimana proses pendaftaran partai politik peserta pemilu yang notabene hari ini situasinya adalah tadi Pak Idam mengatakan sudah 38 parpol mulai menginput informasi partai politik mereka melalui sipol. Nah itu yang pertama di tahapan pendaftaran ya. Dan yang kedua di tahapan pendaftaran ini juga selalu muncul perdebatan soal kalau kemudian ketika partai politik di waktu pendaftaran itu ada berkasnya yang kurang, tidak cukup, atau kemudian masih ada hal-hal yang tidak lengkap, apakah itu berkasnya semuanya ditolak atau diterima dulu mana yang sudah ada, nanti kemudian diberikan lagi kesempatan di waktu perbaikan. Nah ini seringkali nih menjadi ruang perbedaan pendapat antara partai politik dengan proses pendaftaran atau petugas pendaftaran di KPU. Nah yang namanya pendaftaran awal ya mereka mendaftar, dan tentu kalau kemudian syaratnya belum lengkap nanti ada waktu untuk kemudian memperbaiki. Ketika mereka tidak memperbaiki baru kemudian mereka dinyatakan tidak mendaftar. Nah tapi ada juga dalam situasi tertentu ketika berkasnya tidak lengkap itu tidak bisa diterima semuanya. Nah hal seperti ini memang menurut saya harus dipastikan betul, dan sering sekali ini yang kemudian menjadi perbedaan pendapat yang berujung kepada pelanggaran atau penanganan sengketa. Nah di tahapan verifikasi menurut saya ada beberapa hal yang kemudian perlu jadi perhatian dan berpotensi menjadi kerawanan ya dalam verifikasi partai politik peserta pemilu. Karena kalau dibandingkan dengan 2019, sebetulnya ini agak berbeda karena partai politik parlemen kan tidak lagi diverifikasi secara faktual. Secara beban tugas sebetulnya relatif mungkin agak jauh lebih ringan ya, karena ada 9 partai politik yang dipastikan tidak akan diverifikasi secara faktual. Nah, tetapi tetap saja tentu kalau 38 partai politik itu nanti semuanya mendaftar ke KPU, dan semuanya akan berlanjut ke tahapan verifikasi faktual, ya lebih kurang akan ada 29 atau 28 partai yang akan diverifikasi secara faktual oleh KPU. Dan tentu itu butuh resource, butuh sumber daya yang betul-betul profesional dan hati-hati, dan butuh anggaran untuk kemudian melaksanakan verifikasi faktual itu. Jadi tahapan verifikasi faktual ini adalah salah satu tahapan awal yang secara langsung itu sudah membutuhkan anggaran pelaksanaan tahapan. Nah ini yang menurut saya jadi satu kerawanan yang mesti diwaspadai oleh teman-teman penyelenggara, terutama teman-teman KPU. Nah yang kedua, ini refleksi juga dari pelaksanaan pemilu 2019,
soal konsistensi dan konsekuensi dari setiap tahapan verifikasi. Nah, misalnya kalau kita bandingkan dulu dengan verifikasi faktual, khususnya untuk keanggotaan di pemilu 2019, itu kan ada 2 track ya, seingat saya Pak Abhan dan Pak Idam dan Teh Loli. Track pertama itu parpol baru ya waktu itu, yang kemudian diverifikasi faktual secara keanggotaan itu tetap dengan 2 pilihan metode. Kalau sampai 100 itu menggunakan sampel, kalau menggunakan sampel, tapi kalau di bawah 100 menggunakan sampel untuk keanggotaannya. Nah, di track kedua, parpol parlemen yang kemudian tiba-tiba harus ikut verifikasi faktual, itu kan seingat saya semuanya itu pakai sampel. Karena waktu yang sudah terbatas waktu itu, waktunya sudah sangat singkat, maka ini yang perlu dipastikan, apakah ini masih sama soal proses verifikasi faktual keanggotaan bagi partai politik di tingkat kabupaten kota, dan ini harus konsisten dilaksanakan di semua kabupaten kota, agar tidak ada triplenan yang berbeda-beda oleh teman-teman verifikator nanti, terutama dari penyelenggara pemilu kepada masing-masing partai politik. Nah, termasuk juga hal-hal atau kondisi-kondisi khusus misalnya ya, ketika verifikator KPU sudah mendatangi anggota partai tersebut, dia tidak dijumpai di tempat tinggalnya, apakah itu bisa melalui proses komunikasi via video atau via telepon atau seperti apa? Menurut saya hal-hal seperti itu harus semuanya di-cover oleh regulasi, sehingga ada standarisasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual, tidak ada perbedaan pendekatan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dan itu juga akan memberikan keadilan bagi semua peserta pemilu. Nah, waktu verifikasi faktual, seingat saya ini, kalau kita lihat peraturan KPU soal tahapan juga relatif singkat ya, karena ini akan berpacu dengan waktu dan 2 tahapan yang lainnya, dan tentu ini juga akan sangat bergantung ini berapa sih sebetulnya nanti parpol yang akan lolos sampai verifikasi faktual. Karena akan ada juga situasi di mana mungkin 38 partai politik itu akan mendaftar ke KPU, tapi tidak semuanya akan lolos ke verifikasi faktual. Akan ada yang terganjal di penelitian administrasi misalnya, dan bagi mereka yang tidak puas, mereka akan bersengketa di Bawaslu. Artinya akan ada 2 konsentrasi tahapan yang nanti akan juga dijalankan oleh teman-teman KPU terutama. Satu, memastikan tahapan verifikasi faktual bagi partai politik yang berlanjut, dan juga meladeni proses sengketa bagi partai politik yang kemudian merasa tidak puas dengan keputusan KPU yang menyatakan beberapa parpol tidak memenuhi syarat secara administrasi. Nah, ini yang menurut saya harus semua terjawab di dalam kerangka regulasi teknis yang sekarang masih diharmonisasi soal pendaftaran partai politik dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Nah, yang terakhir soal kerawanan dalam penetapan parpol peserta pemilu, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Abhan, Teh Loli tadi juga menyinggung hal ini. Soal perbedaan persepsi ya, perbedaan tafsir terhadap regulasi itu harus betul-betul dituntaskan sejak awal, sehingga ya ketika tahapan itu datang dan dimulai ya baik KPU, Bawaslu maupun partai politik tinggal melaksanakan saja. Meskipun kita tidak bisa menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat dan memunculkan sengketa, tapi menurut saya perbedaan pandangan yang cukup tajam ya terhadap suatu regulasi memang harus sedapat mungkin diminimalisir, sehingga proses tahapan pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik ini bisa berjalan tepat waktu. Nah, ini khusus bagi teman-teman Bawaslu, karena konsekuensi penataan tahapan pemilu 2024, ada waktu penyelesaian sengketa yang sangat singkat, terutama sengketa proses pemilu bagi partai politik nanti yang ditetapkan tidak memenuhi syarat sebagai parpol peserta pemilu 2024. Dan pengalaman sejak 2014, selalu ada partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan bersengketa di Bawaslu. Dan tentu tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi lagi di pemilu 2024. Bawaslu akan menghadapi situasi penyelesaian sengketa dalam waktu yang cukup sempit, dan memastikan kualitas pertimbangan, kualitas persidangan, dan kualitas putusan tetap diberikan secara adil. Nah, yang terakhir juga perlu menurut saya memastikan atau kemudian mewaspadai ya
potensi sengketa tata usaha negara partai politik calon peserta pemilu ini sampai ke PT UN. Karena proses di pemilu kan agak berbeda dengan pilkada ya. Bagi partai politik peserta pemilu yang kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat, mereka bersengketa di Bawaslu, putusan Bawaslu mereka masih belum puas, mereka akan maju ke PT UN. Nah, pengalaman pemilu 2019, itu ada satu partai politik yang diloloskan jadi peserta pemilu melalui putusan PT UN, yang dimana hasil pemeriksaan di Bawaslu sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat juga sebagai peserta pemilu. Nah, kalau kita baca putusan PT UN-nya tahun 2019 itu ya agak menyedihkan juga sebetulnya. Bagaimana mempertimbangkan dengan cara melompat-lompat ya soal keterpenuhan syarat bagi partai politik dalam peserta pemilu. Saya kira itu, Mbak Detri, beberapa catatan awal. Mudah-mudahan peta kerawanan atau potensi kerawanan ini bisa kita minimalisir bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.